Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan langkah-langkah untuk membuat pengiriman tugas atau assignment kepada mahasiswa di LMS Waskita Amikom. Langkah yang pertama adalah kita masuk dulu menggunakan Google account kita masing-masing, ya. Setelah itu, kita akan masuk ke dashboard. Ya, ini dashboard utama. Di sini ada mata kuliah yang kita ampu selama 1 semester ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita memberikan penugasan itu di mata kuliah yang mana? Ya, kita tinggal klik saja. Misalnya contohnya di sini adalah di manajemen perbankan. Ya. Dan ini kebetulan saya sudah bikin topik-topiknya ya. Ada 16 topik di sini ya, atau untuk 16 pertemuan, walaupun kesemuanya masih kosong ya, jadi ini belum ada materi yang saya bagikan maupun penugasan yang akan saya berikan. Nah, misalnya saya mau memberikan penugasan di pertemuan yang keempat, maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita klik dulu Turn Editing On ya, supaya kita bisa memasukkan penugasan ataupun nanti file yang akan kita berikan untuk masing-masing pertemuan. Contohnya di sini adalah di pertemuan yang keempat ya, Bapak Ibu. Maka untuk memberikan penugasan atau assignment, kita klik di kanan ini ya, ada Add an Activity or Resource. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan Resource, ada Activities, dan ada gabungan dari Activities dan Resource ya. Maka untuk memberikan penugasan yang kita klik adalah assignment ya Bapak Ibu. Kemudian kita tuliskan di sini assignment-nya apa, misalnya contoh di sini tugas membuat makalah seperti itu ya. Nanti bisa disesuaikan tergantung Bapak Ibu semuanya. Untuk deskripsinya, buatlah makalah tentang dampak pandemi terhadap sektor perbankan. Ini contohnya saja, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Nah, supaya deskripsi ini bisa dibaca oleh mahasiswa di depan, maka kita klik Display Description on Course Page ya, supaya nanti mahasiswa bisa melihat. Nah, apakah nanti perlu ditambahkan file? Ya, nanti kalau misalnya perlu ditambahkan file, nanti kita masukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak perlu ya tidak usah kita apa-apakan di sini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah kapan mahasiswa itu bisa mulai mengirimkan tugasnya ya. Contohnya di sini saya klik misalnya nanti mahasiswa itu bisa mulai mengirimkan tugas di tanggal 28 September misalnya. Jam berapa? Misalnya jam 8 ya. Kemudian deadline-nya kapan? Nah, kita klik di sini untuk due date ya. Deadline-nya misalnya tanggal 2 Oktober ya. Jam 12 malam seperti itu. Nah, setelah tanggal 2 Oktober mereka masih bisa nggak? Ya, masih bisa ya, tapi nanti ada keterangan bahwa mereka terlambat. Nah, mahasiswa benar-benar sudah tidak bisa mengirimkan lagi kapan? Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan, nanti tinggal diklik enable di cut off date ya. Jadi nanti misalnya di sini cut off date-nya di tanggal 3 Oktober misalnya. Nah, berarti nanti mahasiswa di tanggal 3 ini setelah jam 22 lebih 37 mereka sudah benar-benar tidak bisa mengirimkan tugasnya lagi ya. Kemudian di sini ada remind me to grade. Nanti apakah kita mau diingatkan untuk memberikan penilaian? Nanti kalau misalnya kita akan diingatkan ya kita enable pilihan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ya kita kosongkan ya. Kemudian di sini tipe tugasnya ya, ada 2 macam di sini, ada file submission sama online text ya. Jadi kalau misalnya kita penugasannya itu kita minta file saja ya kita centang yang file submission ya.
Kemudian berapa file yang bisa mereka kirimkan maksimal. Misalnya di sini 2, jadi mereka nanti bisa mengirimkan 2 file. Kemudian maksimum filenya berapa? Di sini untuk maksimalnya 2 mega ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam bentuk apa? Dalam bentuk tipe apa? Misalnya contohnya di sini adalah dokumen PDF misalnya ya. Nanti ini bisa disesuaikan sekali lagi. Nah, apakah Bapak Ibu nanti mau misalnya mau dokumen Word misalnya, nanti juga bisa ya. Tapi kalau misalnya PDF aja itu juga bisa. Kemudian kita save ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ini hanya mereka bisa mengirim file saja ya. Tapi kalau mereka nanti bisa menambahkan dengan tulisan ya kita klik di sini online text ya. Kita enablekan di sini maksimalnya misalnya 50 kata gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Misalnya contohnya di sini adalah saya menerima file saja ya. Maka saya klik file submission saja di sini. Kemudian langkah yang berikutnya kita save and display ya. Nah, setelah itu muncul halaman seperti ini hampir sama dengan di LMS Google Classroom ya. Nanti kalau sudah ada mahasiswanya tertera di sini berapa yang partisipan atau mereka yang sudah berhasil kita kirimkan penugasannya, nanti ada berapa orang. Berapa orang yang sudah submit misalnya, ya. Berapa yang harus dinilai misalnya nanti di sini. Nah, apakah ini sudah benar-benar terlihat untuk mahasiswa? Nanti kita lihat ya, kita klik. Nah, kalau sudah berhasil berarti nanti di topik yang keempat atau di pertemuan yang keempat, nanti mahasiswa bisa melihat ini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa nanti di pertemuan keempat kita berikan tugas untuk membuat makalah ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan mungkin apabila masih ada pertanyaan Bapak Ibu, rekan-rekan semua nanti bisa menghubungi mentor yang ada di beberapa grup yang Bapak Ibu ikuti ya. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.